Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Gani. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas 1 PAIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khawarij. Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali, yang menerima arbitrase tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Burhad pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan. Perihal persengketaan Khalifah 4, Harun Nasution menyebutkan bahwa nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama itu sendiri diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Tapi ada pendapat lain mengatakan pemberian nama itu didasarkan atas ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan, rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun ciri-ciri kaum Khawarij, yaitu yang pertama, mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang tersebut adalah penganut agama Islam. Yang kedua, yaitu Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan Islam lain tidak benar. Yang ketiga, yaitu orang-orang Islam yang tersesat dan telah menjadi kafir itu perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam seperti yang mereka pahami dan amalkan. Yang keempat, yaitu karena pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri. Imam dalam arti pemuka agama dan pemuka pemerintahan. Dan yang terakhir, yaitu mereka bersikap fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ajaran pokok aliran Khawarij. Adapun menurut pendapat lain, bahwa pokok-pokok ajaran Khawarij dibagi menjadi 3 bidang, yaitu di bidang teologi. Orang mukmin yang berbuat dosa besar, murtakib al-kabari atau capital sinner, adalah kafir dan telah keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Yang kedua, yaitu ibadah termasuk rukun iman, maka orang yang tarikus sholat dinyatakan kafir. Dan yang ketiga, anak-anak orang kafir yang mati waktu kecilnya juga masuk neraka. Adapun dalam bidang ketatanegaraan, kaum Khawarij lebih bersifat demokratis karena syarat untuk menjadi pemimpin umat, imam atau khalifah tidak harus dari Ahlul Bait Rasulullah dan berbangsa Quraisy. Siapapun bisa, asal disepakati bersama. Hanya saja ada syarat kualitas kepribadian, yakni seorang yang wifai, zuhud, takwa, tidak berbuat dosa dan kesalahan. Boleh tidak memenuhi aturan-aturan kepala negara bila ternyata ia seorang yang dolim. Menurut Asy'ari, yang dianggap kafir oleh Khawarij ialah Ali, Utsman yang ikut perang Jamal, dan pelaku tahkim yang menerima tahkim dari yang membenarkan tahkim, maka wajib meninggalkan dari penguasa yang dolim. Di sini saya juga akan menyebutkan dan menjelaskan sekte-sekte Khawarij. Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Baduy yang hidup sederhana di padang pasir yang tandus, bersifat keras hati dan berani, dan mereka tidak tergantung pada orang lain. Di antara sekte yang terkenal dalam kaum Khawarij yaitu yang pertama, Al-Muhakimah. Sekte Al-Muhakimah merupakan generasi pertama dan terdiri dari pengikut Ali dalam perang Siffin. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan berkumpul di Harupah dekat Kufah untuk menyusun kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka disebut Al-Muhakimah sesuai dengan prinsip dari golongan mereka. Ya hukma illa Allah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Dengan prinsip tersebut, mereka berpandangan tidak sah
menetapkan hukum selain hukum Allah, yaitu Al-Quran. Menurut ajaran Muhakimah, semua orang yang melakukan dosa besar termasuk kafir, sedangkan yang mereka maksudkan dengan dosa besar tersebut adalah berzina dan membunuh tanpa sebab. Yang kedua yaitu Azariko. Pemberian nama sekte ini dinisabkan pada pendirinya Abi Rashid Nai bin Al-Azraq. Menurut para ahli sejarah, sekte ini dikenal paling ekstrim dan radikal daripada sekte lainnya di kalangan Khawarij. Hal ini ditandai dengan dipergunakannya term musyrik bagi orang yang melakukan dosa besar, sedangkan sekte lain hanya menggunakan term kafir. Term musyrik dalam Islam merupakan dosa yang paling besar melebihi dosa kafir. Dan yang ketiga yaitu Al-Najadah. Nama sekte ini berasal dari nama pimpinannya, Najadah bin Amir al-Hanafi. Sekte ini merupakan sepaham dengan Al-Azarikoh karena mereka tidak setuju dengan term musyrik yang diberikan kepada orang yang tidak mengikuti paham Azarikoh dan halal dibunuhnya. Perempuan dan anak-anak orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dengan ajaran musyrik. Yang keempat yaitu Al-Jaridah. Al-Jaridah adalah pengikut Abdul Karim bin Ajrod. Merupakan mereka hijrah bukan merupakan kewajiban tetapi kebajikan, sehingga bila pengikutnya tinggal di luar kekuasaan mereka tidak dianggap kafir. Dan yang kelima As-Sufriyah. Sekte ini adalah pengikut Ziyad bin Al-Asfar. Menurut kelompok ini, orang yang melakukan dosa besar dikenakan had sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah, seperti pencuri, pezina, dan sebagainya. Sedangkan pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya maka disebut kafir. Namun demikian ada yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang tidak ada hadnya tidak boleh dikafirkan kecuali atas keputusan hakim. Yang keenam Al-Ibadiyah. Aliran ini dipimpin oleh Abdullah ibn Ibad. Mereka merupakan penganut kaum Khawarij yang paling moderat dan luwes serta paling dekat dengan paham Sunni, sehingga aliran ini masih bertahan sampai sekarang. Beberapa pendapat mereka yang menonjol adalah: yang pertama, orang Islam yang berbeda paham dengan mereka bukan orang musyrik, tetapi juga bukan orang mukmin. Mereka menamakannya dengan orang kafir, akan tetapi bukan kafir dalam hal keyakinan, karena orang tersebut tidak mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, haram memerangi orang yang tidak sepaham dengan aliran Ibadiyah, dan wilayah mereka adalah wilayah tauhid dan Islam, kecuali wilayah pasukan tentara pemerintah, akan tetapi mereka menyembunyikan pendapat itu. Dan yang ketiga yaitu harta rampasan dari kaum muslimin yang menjadi lawan mereka haram diambil kecuali kuda, senjata, dan persenjataan perang lainnya, sedangkan emas dan perak harus dikembalikan. Dan yang keempat, orang yang berbeda pendapat dengan Ibadiyah dapat menjadi saksi dalam suatu perkara, boleh menikahi mereka, serta saling mewarisi antara mereka, dan penganut Khawarij lainnya tetap berlaku. Jadi kesimpulannya, aliran Khawarij telah tumbuh dan berkembang dengan cara yang keras dan ekstrim dalam memahami ajaran Islam. Kehidupan dan lingkungan yang tidak begitu kondusif menjadikan mereka memahami ajaran Islam apa adanya tanpa ada usaha untuk memahami lebih lanjut tentang makna apa saja yang terkandung dalam wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengkafiran yang begitu mudah mereka lontarkan bagi orang-orang yang di luar paham mereka telah menyulut perpecahan, bahkan pertumpahan darah yang tidak sedikit. Bagaimanapun, Islam datang bukan sebagai sebuah aliran yang mengelompokkan manusia, tapi lebih pada menyatukan manusia, tergantung pada masing-masing individu bagaimana memahami dan mengamalkannya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.